Gue jujur aja udah pusing banget nih gue mau drama nih. Gue gak mau mikirin, cuman tiap malam jadi kepikiran gitu. Padahal gue udah gak mau mikirin, tapi kepikiran terus. Kenapa ya? Halo semuanya, balik lagi di bedah drama Korea. Aduh, gue tuh rasanya ya, ini gue sebelum mulai videonya, ini anggap ini adalah writer name-nya Big Mouth. What is it? Lu bikin drama, bikin gue gila juga sebagai penonton. Setiap malam gue overthinking, padahal gue gak mau mikirin lu. Permasalahan hidup gue aja udah banyak. Lu lagi nambah-nambahin, bikin gue mikir siapa Big Mouse-nya tiap malam. Udah deh lu. Writer name, udah. Lu. Jujur kita semua dikagetkan ya. Termasuk gue kaget banget di episode 12. Ini Big Mouth ini adalah drama yang 4 episode lagi tuh habis guys. Tapi sampai kemarin di episode 12 kita lagi-lagi diberikan plot twist yang sangat luar biasa. Kampret. Ya mungkin bagi kalian yang udah pernah nonton episode 12, di situ kan kita udah dikasih tahu ya Big Mouse-nya adalah No Park. Walaupun gue nggak yakin banget 100% sih, karena ada beberapa yang mencurigakan, nanti gue jelaskan. Dan di situ yang bikin gue sebel, si No Park alias kepala kamarnya Park Chang-wo di penjara, alias si peramal itu, bawa kakek-kakek, bapak-bapak mencurigakan itu, tiba-tiba meledak gitu. Meledak gitu aja tuh jadi abu. Itu dia punya Tappanyaki tuh, restoran Tappanyaki, tiba-tiba jadi Tappanyaki goreng tuh. Nggak, gue jujur gue tuh udah gak bisa berkata-kata guys sama drama ini guys. Untuk permasalahan Big Mouse ya gue udah benci banget. Gue udah sebal. Oke, memang tebakan gue wali kota Chodoha, iya salah ya, mungkin salah. Walaupun belum tentunya 100% salah juga, karena kita sampai sekarang belum tahu siapa Big Mouse-nya. Tapi kemungkinan dia menjadi Big Mouse sangat-sangat kecil untuk sekarang. Di episode 12, No Park mengaku menjadi Big Mouse. Kemudian dia tiba-tiba meledak jadi Tappanyaki goreng. Dan di situ gue langsung meyakinkan diri gue atau berspekulasi kalau nih Big Mouse nih kurang ajar. Dan gue yakin banget si No Park ini bukan Big Mouse asli guys. Karena apa? Kalau misalkan kita ngelihat dari episode 12 dia dijadikan Big Mouse, tapi sebelumnya itu ada scene dimana pertama Jerry yang ditelepon terus ngomongin Chango-yong Cemine gitu. Chango-yong lucu juga gitu. Kemudian yang bikin gue yakin lagi dia bukan Big Mouse asli adalah mungkin Big Mouse asli meledakkan diri guys. Masa iya dia bunuh diri jadi Tappanyaki goreng? Kan nggak mungkin. Kalau misalkan soal logo yang ada di Tappanyaki gorengnya di restoran Tappanyakinya No Park itu, gue yakin itu bisa dibikin oleh Big Mouse. Karena kenapa? Chango aja pertama kali dia ditangkap jadi Big Mouse itu di kantornya tiba-tiba tembok-tembok kantornya banyak banget emas gitu. Emas, duit, terus narkotika. Bisa dalam sekejap gitu. Mungkin aja Big Mouse yang asli tuh nyuruh si No Park ini buat dan dedengkot-dedengkotnya nih. Kayak si Park Yong-gap tuh, si polisi yang jadi tahanan sekarang. Dibilangin, Sekarang kalian harus bersandiwara. No Park, kamu harus berpura-pura menjadi Big Mouse dan mengakui kesalahan segalanya. Dan kamu nanti mati, bunuh diri, jadi Tappanyaki goreng. Park Yong-gap, kamu harus ikutin skenario ini. Bikin semua orang yakin No Park adalah Big Mouse. Oke bang, Big Mouse yang asli, siap, laksanakan. mungkin seperti itu. Gue yakin banget gak mungkin penjahat kelas dunia Big Mouse bunuh diri jadi Tappanyaki goreng. Gak mungkin. Ini gue ada dua orang nih. Ini sekarang gue udah punya 2 suspek baru nih. Ini baru. Sebelum kita masuk ke suspek Big Mouse terbaru gue, 2 orang nih gue udah dapat. Itulah alasan kenapa No Park atau kakek-kakek peramal itu bukanlah Big Mouse yang asli. Dia hanya dijadikan kambing hitamkan saja. Kemudian Sente. Ini kurang ajar nih. Nih Sente nih, di awal gue udah bilang ya, di bedak episode 1 gue bilang nih orang top 3 Big Mouse gue gitu, gue bilang kan si Sente. Di cuplikan episode 13, di preview episode 13, ini mukanya dia nih muka-muka penjahat ini, penjahat baru keluar gitu. Muka-muka monsternya Ultraman tuh baru nongol pas Ultraman darahnya udah tinung-tinung. Nah, itu Sente. Selain itu ya, selain Sente mencurigakan banget di preview episode 13, gue bilang kan ya, karena kalau gue tarik garis lagi ke belakang, yang episode patung Bunda Maria, yang Park Chang-wo naruh CCTV di patung Bunda Maria yang disumbangin ke penjara itu kan gue pernah bahas ya di episode 1-nya bedak ya. Itu yang tahu tuh cuma 4 orang, Park Chang-wo,
Komiho, bapaknya Komiho, dan Sente. Makanya nggak mungkin banget di antara 4 orang ini bukan kaki tangan tuh, nggak mungkin. Jadi krunya Sango ini, Komiho, bapaknya Komiho, dan Sente ini, 3 orang ini pasti salah satunya adalah krunya Big Mouse. Gue yakin banget. Dan di episode 13 kita dijurusin banget nih sama writer Nim. Nih dia nih, Sente nih, akhirnya gue keluarin nih jurus gue nih. Dia ternyata salah satu anggota gue, anggota Big Mouse gitu, organisasi Big Mouse. Nah, itu Sente. Sente kadang-kadang ente. Tar dulu. Sente kadang-kadang Sente nih emang gimana ya? Gue jujur aja udah pusing banget nih gue mau drama nih. Gue gak mau mikirin, cuman tiap malam jadi kepikiran gitu. Padahal gue udah gak mau mikirin, tapi kepikiran terus, kenapa ya? Itu pertama, suspek pertama gue. Walaupun gue yakin dia bukan Big Mouse asli, ibaratnya kayak cuman kaki tangannya, tapi gue meyakini dia adalah bener-bener organisasinya Big Mouse tuh Sente tuh, udah jelas tuh. Dari tatapan-tatapannya udah jelas. Kemudian, suspek yang paling gue curigai saat ini, Jerry sih. Anjir nih orang. Nih orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, yang gue yakin banget, kayak nggak mungkin banget dari episode awal dia kan udah menggambarkan sebagai Jerry, tikus kecil yang ada di Tom and Jerry ya, yang paling deket sama Park Chango, yang selalu ada sama Park Chango. Gue bener-bener nggak expect, sebenarnya gue nggak mau gitu kalau dia Big Mouse ya, karena terlalu tertebak, makanya gue nggak pernah nebak dia sebagai calon Big Mouse gitu. Tapi ini anak kemana di episode 12 cuma nongol sepersekian detik gitu, cuma bilang Changoyong, Cemine, udah episode 12 nggak ada lagi tuh dia. Terus dia kemana? Ini dia orang siapa? Jerry ini Big Mouse apa bukan sih lu? Gue udah bingung deh, udah deh nggak usah Big Mouse-an. Ini gue yakin banget ya, ini kalau udah di episode 12 aja Big Mouse-nya masih belum ketangkep yang asli siapa kemarin, gue yakin baru ketahuan episode 16 tuh. Udah yakin gue. Kayak 13-14 nih pasti belum nih, yakin gue belum ada Big Mouse. Ya pokoknya sejauh ini kalau soal Big Mouse-an, gue suspek terbesar gue Jerry sih untuk sekarang. Karena gue nggak mau menuduh Komiho atau bapaknya Komiho gitu. Kayak menurut gue nggak ikhlas gitu kalau mereka berdua yang jadi Big Mouse. Kalau misalkan Komiho jadi Big Mouse, aduh gue tidak ikhlas. Bener-bener tidak ikhlas gue. Jadi kalau menurut gue yang paling mencurigakan saat ini adalah Jerry, dan yang paling memungkinkan dia menjadi Big Mouse, dan Sente ini adalah kaki tangannya Big Mouse seperti biasa. Yang dari awal itu udah gue tebak gitu. Oke, pembahasan Big Mouse saya selesai. Cuman ada satu pertanyaan yang timbul di gue. Ini setelah gue lihat di episode 11, gue yakin dari kalian juga banyak banget yang penasaran. Apa yang dilihat oleh Dr. Ryun di ruang rahasia yang ada di laboratorium rumah sakit? Gue udah mencoba berpikir liar nih, apa kayak zombie kayak segala macem, cuman tetap nggak masuk di gue gitu. Gue penasaran banget dibanding Big Mouse yang dari awal udah kita pertanyakan siapa, yang udah kita pengen banget tahu. Gue sekarang jadi lebih penasaran itu ruang rahasia isinya apa. Sampai-sampai Dr. Yu yang tadinya penasaran banget mau ngeliat, setelah udah ngeliat dia sampai nangis, sampai pengen minta pulang, langsung cepet-cepet pulang sama wali kota Choi gitu. Setelah ngeliat Isi dari ruang rahasia itu tuh, ini writer Nim nih emang ngajak berantem guys. Drama ini nih, ini drama salah satu drama yang membuat penontonnya itu punya efek samping jadi gila. Ini kayak gue nih. Ini gue udah ngerasa gila-gila sedikit nih. Tiap malam sebelum tidur gue yang kepikiran, tuh ruang rahasianya Dr. Hyun apa? Wah, Big Mouse siapa ini? Padahal gue gak mau mikirin. Jadi itu guys, gue jujur sekarang jauh lebih penasaran apa yang ada di ruang rahasia Dr. Hyun. Apa ya guys ya kira-kira? Kalian tahu gak? Menurut kalian apa? Coba deh, komen. Masa iya Dr. So sih? Kan nggak mungkin kan? Masa iya zombie? Nggak mungkin, ini bukan film zombie guys. Kalau cuma sampel darah doang nggak mungkin Dr. Hyun sampai nangis tuh nggak mungkin. Pasti bener-bener ada hal yang sangat meng-shock gitu, mengejutkan. Entah mayat hidup, entah zombie, entah orang yang mati dihidupin gitu. Awas aja sampai ada penthouse versi kedua gitu. Penthouse versi Big Mouth, awas lu. Orang mati bisa hidup lagi, awas, gue nggak suka, nggak mau. Ya guys, jadi sejauh ini itu aja gue bisa simpulin. Untuk sekarang dua orang ini sangat suspicious ya, Jerry dan Sente. Cuman gue meyakini kalau Sente ini bukanlah Big Mouse, tapi udah pasti banget dia adalah kaki tangannya Big Mouse, itu udah pasti. Dan No Park bukanlah Big Mouse yang asli. Gue yakin dia hanya disuruh oleh The Real Big Mouse untuk menjadikan dirinya sebagai Big Mouse dan mengakui semua tuduhan kemudian bunuh diri. Cuman gue yakin kayaknya bukan No Park Big Mouse aslinya. Tetap ada Big Mouse lagi yang bener-bener The Real Big Mouse. Jerry kali ya. Ya, jadi seperti itu aja bedak episode kali ini. Kalau kalian suka sama segmen bedak gue, jangan lupa kalian kasih likes. Kalau kalian nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa di-share dan subscribe pastinya. Dan komen juga kira-kira suspek kalian siapa untuk Big Mouse yang sekarang semakin sedikit nih.
orang-orangnya? Silahkan komen di bawah. Dan apa isi ruang rahasia yang ada di rumah sakit Bucon? Silahkan komen di bawah. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di bedak selanjutnya. Dadah. Masa Komiho? Kalau Komiho Big Mouse, sekeluarga Big Mouse gitu, Komiho bapaknya gitu ya? Kan nggak mungkin guys. Tahu-tahu Big Mouse tuh ternyata nggak ada gitu kan. Nggak ada Big Mouse, semuanya adalah Big Mouse. Kita semua adalah Big Mouse. Ternyata kita semua terbangun dari mimpi. Goblok.